Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian siswa-siswi SMK Hidayatul Sholihin? Semoga dimanapun kalian berada, kalian masih sehat-sehat saja untuk saat ini. Oke, sebelum saya ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Intan Ramadan. Saya salah satu pengajar untuk produktif di kelas 11 dan kelas 12 TKJ. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran daring. Di pembelajaran daring yang akan dilakukan di SMK Hidayatul Sholihin, di sini terfokus untuk menggunakan Edmodo. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat untuk pembelajaran daring itu bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Udemy, Psikologi dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini fokusnya nanti kita ke Edmodo. Nah, sebentar saya di sini harus menyambungkan dengan WiFi. A few minutes later, a little longer than a few minutes later, then by sheer coincidence, the next morning. Nama situsnya untuk daftar login sebagai peserta atau sebagai murid. Nah, di sini jika belum mempunyai akun, kita harus daftar terlebih dahulu. Di sini untuk sign up terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita pilihnya yang siswa atau student. Nah, di sini yang utama di sini kalian harus mempunyai kode kelas atau kelas code yang nanti dikasihkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sebagai contoh di sini saya akan memasukkan salah satu kode kelasnya. Nah, username ini itu nanti yang akan digunakan untuk login ke dalam Edmodo. Di sini login username-nya itu nanti harus berubah huruf sama angka. Jadi misalkan saya kasihkan nama ini Zen, terus di sini biasakan untuk dikasih nama jurusan. Jadi nanti untuk mempermudah Bapak Ibu guru mengenali kalian. Zen TKJ. Nah, misalkan seperti ini. Email ini opsional, jadi bisa diisi bisa enggak. Jadi kalau nggak punya email nggak perlu dimasukkan di situ. Nah, passwordnya di sini terserah kalian, yang pasti harus diingat-ingat. Jadi untuk username sama password itu harus diingat-ingat, atau kalau perlu sampai dicatat terlebih dahulu. Oke, nah kalau sudah, nanti di sini tinggal create your account. Create your account. Nanti ditunggu dulu di sini. Nah, dia sedang loading. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Nah, di sini kita harus melengkapi untuk profilnya. Nah, tadi kan username, sekarang untuk first name-nya. Nah, misalkan dan ini sebagai contoh saja. Nah, di sini kalau klik done, oke, harus kita tunggu.
Nah, terus setelah itu di sini kita diminta untuk mengisikan nomor telepon orang tua atau email dari orang tua. Nah, jika ini sifatnya juga bisa diisi, bisa enggak. Kalau kita nggak perlu mengisinya, langsung di sini nanti pilihnya skip. Nah, pilihnya di sini skip. Nah, di sini, nanti itu tampilan awal ketika kita sudah membuat akunnya. Nah, karena tadi saya sudah masukkan kelas kodenya, nah maka di sini secara otomatis, nah dia juga akan menunjukkan di mana kelasnya berada. Jadi ini pertama untuk daftar, dan di sini saya menunjukkan yang pertama di sini itu daftar ketika kita menggunakan browser. Jadi menggunakan di sini kalau kita daftarnya menggunakan laptop atau menggunakan PC. Jadi kondisinya kita entah itu di hotspot ataupun kita berada di warnet, pasti di situ kita nanti menggunakan browser untuk mendaftarnya di akun edmodo.com. Nah, sekarang saya akan menunjukkan untuk pendaftaran yang dilakukan di HP. Nah, kalau di HP, saya tunggu sebentar. Nah, kalau di HP di sini kita akan masuk ke dalam Play Store atau Google Play. Nah, di situ silakan nanti di search untuk Edmodo. Ketika sudah ketemu di sini, nanti di sini kita bisa lakukan ini install. Nah, install. Nah, di sini pilihnya di accept atau disetujui. Oke, ditunggu sebentar. 15 minutes later, several months later, thousands of tears later, 16 paranoia-filled days later, 6 hours later. Oke, nah setelah komplit atau selesai, lalu kita open di sini untuk membuka aplikasinya. Kita open. Oke. Nah, ini tampilan kalau kita dari HP atau smartphone. Nah, di sini sama seperti yang menggunakan browser yang tadi, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini create free account. Nanti untuk mendaftarnya silakan klik di sini. Jadi klik free account. Nah, di sini karena kita sebagai siswa, maka di sini pilihnya student. Nah, pilih yang ini student. Nah, di sini kita harus masukkan kode kelasnya sama seperti yang tadi. Nah, saya akan masukkan kelas PC. Nah, password, username sama password di sini lihat ini 30 karakter, berarti kita harus membuatnya seperti yang tadi. Saya contohkan yang lainnya. Kalau tadi kan Zen TKJ, maka di sini nanti saya buat nama yang berbeda dengan di situ nanti jurusan yang misalkan berbeda pula. Nah, misalkan Laila untuk tata busana. Oke, misalkan seperti ini. Lalu untuk passwordnya, ini confirm password, berarti passwordnya harus diulang kembali. Oke, nah emailnya opsional di sini. Jadi nggak perlu diisi, langsung dari sini terus pilihnya ini create account. Nah dari sini Laila
First name-nya di nama lengkapnya. Oke. Nah, terus ini untuk tanggal lahirnya, contoh aja. Lalu kalau sudah diisi, di sini kliknya di sini next. Nah, ini klik next. Nah, ini kalau di smartphone di sini ada pilihan untuk mengganti avatar atau foto profil kalau biasanya di sini. Nah, kalau kita nggak mau ngisi sekarang, langsung aja di sini pilihnya yang done. Jadi dipilih yang done di sini. Klik done. Nah, ini sama seperti tadi untuk notifikasi ke orang tua. Nah, di sini by mobile phone atau by nomor HP, di sini atau menggunakan email. Kita ini aja, di close aja untuk notifikasi orang tua. Nah ini tampilan kalau kita berada di HP, jadi tidak seperti yang di browser tadi. Kalau di browser namanya seperti ini untuk pertamanya. Jadi lengkap di sini ada nama, ada kelasnya dan lain sebagainya di sini. Nah sedangkan yang di HP nanti seperti ini. Terus di sini ada my class. Ini nanti kelas-kelas yang akan kita masuki di sini nanti. Nah, di sini nanti seperti beranda kalau kita di sosial media Facebook atau dan lain sebagainya di situ. Nah, untuk memilah-milahnya nanti kita berada di sini, my class. Nah, terus terus saya akan kembali ke yang tampilan browser tadi. Nah, di sini kita akan bergabung ke kelas yang lainnya. Jadi saya tunjukkan caranya untuk bergabung ke kelas yang lain. Ya, karena kan materi yang akan kita pelajari nggak cuma satu materi aja, di sini ada banyak sekali materi. Nah, ini saya tunjukkan beberapa kalau kita mau bergabung dengan kelas yang lainnya. Pertama, kita harus ke sini, tanda my class di situ. Nah, my class di sini. Nanti di situ, kita klik. Nah, pilihnya ini, join class. Join class. Nah, di join class di sini kodenya ini harus kita isi. Jadi kita mau bergabung kelas mana, nanti setiap kelas mempunyai kodenya sendiri-sendiri. Nah, misalkan ini saya coba ambil kelas untuk ini. Lalu join. Nah, lihat. Nanti kalau kita klik di sini. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sini ada matematika. Oke. Nah, terus kalau kita pengen kembali untuk bergabung dengan kelas yang lain, maka di sini nanti ini sebentar. Nah, kembali lagi di sini. Nah, di sini pilih kembali untuk join class. Nah, kode kelasnya diisi kembali ke 27 8 CC. Join. Oke, nah di sini dia sudah. Ini sudah. Lalu yang di HP bagaimana untuk
cara bergabung dengan kelas yang lainnya. Nah, saya tunjukkan di sini. Oke, tadi ini di sini yang di HP ini kita bergabung di satu kelas di sini. Nah, melihat di my kelasnya di sini dia bergabung di bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya mau tambahkan lagi. Nah, untuk bergabungnya nanti tinggal ini ada simbolnya plus. Nanti kita klik di situ. Nah, enter class code atau kode kelasnya. Nah, di sini saya akan coba bergabung untuk yang matematika. Nah, kodenya ini sebagai contoh. Nanti untuk realnya atau kelas matematikanya nanti akan dibagikan oleh gurunya sendiri-sendiri. Nah, join. Nah. Oke, nah ini. Nah, di sini sudah bergabung dengan kelas matematika. Oke. Di sini saya back dulu. Saya back. Nah, kembali. Nah, di sini kelasnya di sini sudah ada 2, bahasa Indonesia dengan matematika. Jadi kalau misalkan ada tugasnya mengenai bahasa Indonesia, nanti tinggal klik yang bahasa Indonesia. Oke, kalau mau pindah misalkan masih ada tugas di materi yang lainnya, nanti kita tinggal klik di mana kelas itu berada. Nah, itu untuk bergabung ke kelas. Nah, sekarang saya tunjukkan jika ada tugas atau ada ulangan, bagaimana cara kita untuk mengerjakannya. Nah, pertama saya kembali ke browser tadi. Jadi saya tunjukkan dulu yang menggunakan laptop atau yang menggunakan PC. Nah, misalkan kita mendapatkan tugas di sini. Nah, di beranda itu, di situ nanti di berandanya di situ nanti dia akan dimunculkan tugas-tugas. Nah, seperti yang sebelah kanan di sini. Kalau ada tugas ataupun ulangan harian, nanti di sini sifatnya akan dimunculkan. Seperti ini tugas ke-1 untuk bahasa Indonesia, untuk produktif, nah untuk ulangan harian yang matematika. Nah, kita bisa langsung klik di sini atau nanti biar kalian nggak bingung, fokusnya langsung ke dalam kelasnya sini. Jadi di sini nanti langsung misalkan di bahasa Indonesia. Nah, kliknya di sini bahasa Indonesia. Kita mengerjakan tugas yang di bahasa Indonesia terlebih dahulu misalkan. Nah ini. Nah, di sini untuk mengerjakannya. Nah, di sini untuk mengerjakannya itu ada ini open. Jadi kalau mau mengerjakan yang sifatnya segmen atau tugas itu beradanya di open, bukan nantinya kita di sini. Bukan kalau kita mau mengerjakan bukan di komennya, tapi di sini harus dijalankan di opennya. Jadi yang di sini sama seperti yang sosial media, kalau cuman komen ya nanti untuk komen. Jadi misalkan siap. Nanti seperti ini. Kalau mau mengerjakan bukan di komennya, tapi nanti untuk tugas kita harus ini open dulu. Nah, kita klik open. Nanti kalau kita mengerjakan, nah kliknya di sini dulu. Klik. Nah, di sini kalau yang di laptop itu ada bilang untuk Word, PowerPoint dan Excel. Pengerjaannya menggunakan apa? Tapi kalau langsung diketik saja, itu kita menggunakan yang ini, text response. Nah, jadi itu misalkan seperti itu. Nah, terus di sini kan tugasnya tadi. Nah, tugasnya tadi kan ini. Buatlah pantun dengan tema buah-buahan. Berarti kita membuat pantun. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nanti turn in segment. Jadi ini kita mengirimkan tugasnya ke guru. Jadi diklik di situ. Nah, terus kalau ada katanya are you ready? Nah, langsung aja di sini pilihnya turn in. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, pekerjaannya sudah kita kirimkan, nanti tinggal gurunya untuk mengetahui. Nah, kalau kita misalkan pengen
menggantinya berarti nanti kita ini resubmit. Jadi diulang kembali untuk pengirimannya. Nah, terus kalau ada kata-kata ini, nah ini yang harus diperhatikan, kalian harus melihatnya. Nah, di sini itu ada keterangannya untuk pengerjaannya itu di sini berada pada tanggal 15 Juli 2020 dan jam 8 di sini yang paling terakhir. Jam 8 di sini terakhir. Nah, maka di sini ada keterangan late. Nah, cuma nanti di sini kita kirim aja tugasnya. Nanti biar dilihat sama gurunya. Nah, itu nanti untuk masalah penilaiannya tergantung sama gurunya sendiri-sendiri. Oke. Sekarang ini kan misalnya tugasnya sudah kita laksanakan. Terus nanti kalau kita pengen ke ulangan harian. Nah, jadi kepengennya ke ulangan harian. Jadi misalkan ini langsung aja ini diklik. Nah, ulangan harian di sini. Nah, di sini kesalahannya ada 3 pertanyaan, waktunya 5 menit. Nah, kita harus memilih jawabannya benar. Nah, untuk memulainya kita harus di sini. Take quiz. Take quiz. Nanti ini munculnya seperti ini. Lalu kembali kita harus ke sini take quiz. Nah, di take quiz. Nah, di sini ini pertanyaannya. Ini sebagai contoh saja ya. Oke, sebagai contoh saja. Lalu di next. Nah, di sini terus kita harus mengisi. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini lalu di next. Nah, terus oke. Nah, setelah sudah semua, karena di sini cuma ada tiga pertanyaan. Nah, ketika sudah selesai semua, terus di sini kita pilihnya ini, submit quiz. Keterangan seperti ini. Lalu kita pilihnya submit. Nah, oke. Nah, ketika sudah selesai, maka nanti keterangan seperti ini, submit atau kita sudah melakukan untuk tes atau ulangan hariannya. Oke, kita kembali ke di sini misalkan ini masih ada tugas lagi, misalkan satu hari itu ada 3 mata pelajaran. Nah, kita harus menyelesaikan 3 mata pelajaran tersebut. Jadi ada 2 tugas dan 1 ulangan harian atau kuisnya. Nah, terus bentuk tugas yang kedua, kalau tadi kan langsung disuruh perintahnya untuk membuat tentang pantun. Nah, misalkan ini tugas dari produktif yang berbeda, di situ ada materi yang harus kita baca terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus open untuk tugasnya. Nah, di sebelah kanan di sini itu, di sini ada perintah dan di situ ada materi modul. Nah, di sini perintahnya kita harus membaca terlebih dahulu untuk materinya. Setelah itu kita harus menjawab pertanyaannya di sini. Nah, di sini kita harus kliknya dulu sini. Jadi kita harus membaca dulu. Jadi diklik. Nah, jadi dia kalau di browser nanti seperti ini. Nah, ini modulnya. Jadi kalau ada materinya seperti itu harus ini dibaca. Nah, di sini mulai materinya. Nah, setelah selesai membacanya, ini selesai membacanya, ini di close atau ditutup aja di sini nggak apa-apa, atau langsung kita klik di sini tab edit mode. Nah, terus di sini kita baca pertanyaannya di sini. Apa yang dimaksud dengan Linux? Nah, kalau nanti untuk menjawabnya di sini sama, kita harus klik create. Terus kalau misalkan jawabannya kita panjang, kita menggunakan Word, itu nggak masalah, atau langsung aja pakai ini text response. Nah, di sini kita ketikkan jawaban Linux. Nah, Linux adalah salah berbasis open source. Nah, misalkan seperti ini jawabannya.
Oke, terus pilih yang ini, turn in segment. Nah, nanti kita pilihnya yang ini, turn in. Oke, nah setelah selesai seperti ini, keterangan sama seperti yang tadi. Oke, nah di situ saya sudah menjelaskan. Jadi untuk yang menggunakan PC atau menggunakan laptop, caranya mendaftar, lalu caranya bergabung dengan kelas yang lainnya, terus caranya kita membaca materi, lalu mengerjakan tugas, ataupun di sini kita mengerjakan untuk ulangan hariannya. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk yang di smartphone atau HP. Oke, nah di sini, nah seperti yang di sini, nah di sini di berandanya, di situ ada keterangan untuk ini ulangan harian dengan tugas. Nah, kalau di HP, jadi ini di beranda. Kalau kita misalkan di sekarang jadwalnya untuk bahasa Indonesia, jadi ini di berandanya kan mestinya kalau guru-guru ngasih tugas itu nanti ada banyak sekali. Nah, kalau kita bingung yang mana dulu, kita lihat jadwal untuk materinya dulu. Misalkan untuk hari ini kita di jam pertama itu untuk bahasa Indonesia. Nah, maka di sini nanti lebih mudahnya itu kita masuk ke My Class, habis itu kita ke kelasnya ke bahasa Indonesia. Nah, nanti biar nggak bingung kalau di beranda ini itu sudah banyak sekali tugas yang dikasihkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini, nah ini nanti kita klik di view segment di sini. Nah di situ kalau di sini langsung ada instruksinya atau perintahnya. Ini buatlah pantun dengan tema buah-buahan. Oke, kita view submission. Oke, di sini ada keterangan merah seperti yang saya bilang tadi di awal. Jadi kalau kita di situ harus memperhatikan jam. Jadi misalkan kita mulai belajar itu jam 7, di jam pertama misalkan bahasa Indonesia sampai dengan jam 8. Jadi jam 8 itu tugas harus sudah diselesaikan. Nah, kalau kita melebihi dari jam yang ditentukan oleh guru, maka di sini ada keterangannya seperti ini, warna merah yang seperti ini. Ini sebenarnya sudah menandakan kita itu telat untuk mengerjakan tugasnya. Oke, tapi di sini kita coba untuk jawabnya. Jawab. Nah, dengan ini. Terus, jadi kalau ini sudah, nantinya ke sini. Submit. Nah, di sini. Jadi seperti itu tadi, kita pilihnya submit. Nah, ini yang sih. Jadi di sini nanti pilihnya submit, bukan attach. Saya tadi salah. Kalau attach itu untuk jawabannya yang kita itu ada file di luar dari HP kita, itu di attach atau dilampirkan. Nah di sini kita pilihnya nanti submit. Kalau mau mengganti jawabannya nanti ini dari submit. Nah, oke, kita kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, oke, ini close dulu. Nah, terus sekarang kalau kita mau mengerjakan ulangan, nah misalkan sama di jam keduanya matematika, kita harus ulangan di situ. Nah, kita masuk di My Class-nya, kita masuk ke kelas 10 matematika. Terus di sini, nah ini take quiz. Take quiz. Nah di sini take quiz menjadi seperti ini. Kita take lagi untuk memulai ulangannya. Nah seperti ini. 10 tambah 2. Nah, oke. Tapi nanti kalau yang aslinya nggak seperti ini ya. Yang jelas soalnya matematika. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, next. Nah ini 10 buah apel, lalu memberikan 2 apel. Nah, 8. Oke, lalu di next bawah. Ini
true atau benar. Nah, terus kalau sudah, bagian kanan bawah di situ ada submit, atau pokoknya nanti dicari yang tulisannya submit atau mengirimkan jawabannya. Nah, di sini submit. Nah, di sini submit. Nah, ini pilihnya submit quiz. Nah, are you sure? Nah, ketika sudah yakin sama jawabannya, langsung aja di submit. Nah, ini jadi ini sudah selesai untuk pengerjaan kuisnya. Nah, kita kembali. Nah, kita back. Nah, di sini. Nah, yang di HP juga sama seperti itu. Jadi sudah cara mengerjakan tugas, dan di sini cara mengerjakan untuk soal atau kuisnya. Nah, dari sini nanti, jadi dari sini nanti kalian untuk pembelajaran daringnya, kita nanti fokusnya ke sini, ke Edmodo. Dan di sini kalian harus membuat akunnya terlebih dahulu kalau belum punya akun. Terus di sini kalian harus punya kode-kode kelas untuk setiap guru mapelnya di situ. Ketika nanti ada masalah, bisa langsung nanti berkoordinasi di grup WhatsApp atau yang lainnya, bisa tanya-tanya ke wali kelas ataupun ke guru-guru yang lainnya. Jadi jika bingung untuk penjelasan yang saya lakukan di sini tadi. Nah, oke, seperti itu saja untuk penjelasan di pembelajaran daring di sini. Saya acukan sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa mengerti, dan di situ nanti tetap semangat untuk belajarnya walaupun kita tidak tatap muka secara langsung di kelas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.